Ya, Kak. Halo, selamat malam Raffi. Apakah suara aku terdengar, Raffi? Dengar, Kak. Terdengar ya. Oke, sip. Terima kasih ya Raffi ya. Selamat datang di kelas hari ini, Raffi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi ini ya, Raffi ya. Jadi tetap kurang lebih masih sama di sini. Nah, jadi kita hari ini akan masuk ke dalam modul 2 lesson 3 terkait namanya layout design ya. Di sini kita akan gunain Figma lagi nih. Kebetulan kita sudah pernah gunain Figma juga, Raffi ya, di pembelajaran sebelum-sebelumnya kita udah sempat gunain Figma juga. Oh ya, Raffi, anyway, ini ya, apa namanya, Raffi masih ada beberapa kelas nih, yang mungkin kita harus susul, by the way. Nah, mungkin dari Raffi, kira-kira bisa kapan ya, Raffi ya, untuk kelas ini, kira-kira Raffi bisa kapan diikutin ya? Mungkin di minggu depan, itu at least aku minta mungkin dari Raffi, bisa gak Raffi, kita 2 kali pertemuan, dan aku minta dong dari Raffi, kira-kira bisanya kapan untuk di minggu depan itu sendiri, buat kita ngajar ketertinggalan kita. Kayaknya hari Minggu bisa sih. Hari Minggu sama apa? Jadi mungkin harus ada hari lain, Raffi. Jadi hari Minggu 1 kali, dan hari apa lagi, Raffi bisanya? Belum tahu, Kak. Oh, di weekday nggak bisa, Raffi, di weekday ya? Nggak tahu bisa apa nggak salah. Kadang takutnya Oh, ada ini. oke. Aku sih kosong di hari Rabu, Raffi ya, di Rabu malam ya. Siapa tahu mungkin kamunya bisa gitu kan di Rabu malam. Kalau misalkan bisa, nanti akan aku set jadwal kita di hari itu ya, Raffi ya. Kalau misalkan dari Raffi bisa buat kita start class di hari itu. Oke? Oke, Kak. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin sebelum kita start kelas kita hari ini, Raffi boleh dong? Raffi bisa diupdate gak kabarnya gimana dari Raffi sendiri? Ya, kemarin kuliah biasa. Alhamdulillah baik ya berarti ya dari kabar Raffi ya. Iya, Kemarin gimana Raffi? Apa lombanya ya? Raffi kemarin ikut lomba bukan sih? Kalau nggak salah. Gimana iya. lombanya? Hasilnya gimana? Nah, dapat juara umum, Kak. Alhamdulillah keren keren keren. Good job Raffi. Mantap. Selamat ya Raffi ya. Mantap nih mungkin berkat latihannya juga ya yang gigih ya. Aku rasa mungkin karena Raffi latihan juga cukup ekstra ya. Mungkin karena beberapa kali juga kan Raffi nggak bisa join gara-gara alasannya itu. Ya cukup Iya. disyukuri ya. Alhamdulillah dapat juara umum. Oke, mungkin nanti setelah itu aku nggak tahu nih. Mungkin Raffi ada kesibukan lagi gak ya? Nggak tahu nih. Setelah itu mungkin ada kesibukan lagi gak? Setelah ini ya, setelah lomba itu. Maksudnya kalau Cuma misalkan nggak, kenapa? kuliah sama latihan-latihan biasa gitu. Oh, latihan-latihan biasa. Oh, Fuli nanti Raffi ini ya bisa apa kita bisa start kelas kita gitu Raffi ya buat apa namanya buat kita kejar ketertinggalan kita gitu. Karena kan masih ada beberapa lesson yang tertinggal nih. Jadi hopefully kita bisa selesaiin Raffi ya. Oke? Ya, Kak. Oke, sip. Kalau gitu Raffi, terima kasih banyak udah coba update ya terkait kabarnya. Mungkin aku langsung izin share screen aja Raffi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Raffi, Oke. aku izin share screen ya Raffi ya. Apakah terlihat Raffi? Udah. Oke ya. Nah, jadi hari ini Raffi kita akan bahas namanya tuh modul 2 lesson 3 ya, namanya layout design gitu atau bahasa itu desain dari suatu layout ya Raffi ya. Nah di sini kita akan masuk discussions ya. Gimana sih caranya kita menavigate in the layout gitu. Gimana cara kita menavigasikan layout kita. Nah, hi, we've already learned a lot and we'll soon be able to take orders on our own. Nah, jadi katanya kita udah belajar banyak nih dan juga akan segera bisa untuk kita mengambil pesanan ya punya kita sendiri. Nah, layout itu sendiri apa sih? Jadi to help the front end developer understand the what result she or he is expected to achieve, the client usually makes a sketch of what the finished website or application should look like. Such a drawing is called a layout ya. Jadi katanya untuk membantu nih seorang front end ya developer memahami apa sih hasil atau dari si dia gitu ya cowok atau cewek yang diekspektasikan untuk didapatkan. Klien tuh biasanya menggunakan sketch gitu ya atau bahasa itu sketch itu berarti kayak coret-coretan lah ya atau bahasa itu kayak prototype of what the finish. Nah, apa sih kira-kira website yang udah selesai atau mungkin applications ya itu seperti apa. Nah, the client layout can be created in various programs, and every front-end developer should be able to use them. Jadi katanya layout dari klien itu bisa dibuat dengan bermacam-macam program gitu ya, dan setiap front-end developer
harus bisa untuk menggunakannya gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang. Contoh di sini ada kita pakai Figma ya Raffi untuk membuat hal ini. Oke, so pertanyaannya, what graphic editors do you think can be used to create website layouts nih? Kira-kira graphic editors apa sih yang kira-kira bisa dipikirkan nih bisa kita gunakan untuk kita membuat suatu layout dari website? Nah, ini dia ya. Kita bisa menggunakan Figma di sini ya. Type of layouts. So today one of most popular graphic editors for website design is the Figma editor ya. Jadi kita sebelumnya udah pernah gunain juga sih Figma editor ini ya. As a rule, this editor what that is used by customers and therefore we need to study its interface in detail. Nah, jadi katanya sebagai peraturannya ya, Iris editor itu dia digunakan oleh customers dan juga karena itu kita butuh nih untuk mempelajari interface-nya atau antar mukanya secara detail atau secara mendalam. Nah, sekarang kita butuh nih untuk mencari tahu kira-kira tools apa sih yang tersedia di dalam Figma dan bagaimana sih caranya kita membaca kebutuhan dari klien gitu ya atau bahasa client layout. Nah, so the lesson goal Raffi buat hari ini ya, kita akan explore the interface of the Figma Graphics Editor. We also will learn a new method to arrange elements on a web page dan juga kita akan format part ya dari online store page according to the layout from Figma gitu. Jadi kita akan format bagian dari online store yang menurut dari layout dari suatu Figma di sini. Nah, kita akan review dulu Raffi terhadap containers ya. Jadi di sini kita review nih containers tuh apa sih? Nah, apa sih kira-kira kontainer HTML ya? Nah, kita sebenarnya udah pelajari juga nih anyway terkait containers ini sendiri. Nah, kontainer sendiri merupakan HTML elemen yang didesain untuk grouping suatu elements and highlight a specific fragment on a web page. Jadi merupakan suatu kontainer dalam HTML elemen yang didesain untuk kita lakuin grup ya, grouping elements dan juga meng-highlight specific fragment gitu ya, fragment secara spesifik dalam suatu web page atau halaman web. Nah, kira-kira tipe apa sih dari containers yang ada di HTML itu sendiri? Nah, jadi di sini kita punya dua tipe nih dari containers dalam HTML itu sendiri. Nah, di sini kita punya block containers, yang dimana dia itu dibuat dengan menggunakan div tag, dan juga kita punya embedded containers ya, yang dimana dibuat dengan menggunakan span. Gitu. Jadi kita punya div dan juga punya span di sini ya. Oke, so sekarang what is difference between block and embedded elements? Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari di antara block dan juga embedded elements gitu ya, atau elements yang ditanam gitu ya bahasanya. Nah, jadi di sini ada keterangan ya, block elements occupy the entire available width of the web page and always start on the new line. Embedded elements are part of a line and occupy exactly the space required to display its contents gitu ya. Jadi dia di-embed secara elements yang dia merupakan suatu bagian dari suatu garis ya, di mana dia occupy secara exact the space required untuk menampilkan suatu konten. Oke, next. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengubah nih tipe dari elemen? Nah, we can change the element type with the display property. Jadi kita bisa mengubah tipe dari elemen dengan menggunakan display property di sini ya. Kita di sini punya inline value, turns a block element into an inline element. Ada juga block value, di mana dia akan mengembalikan embedded element into a block element. Ada juga inline block value ya, yang mana dia itu membolehkan elements untuk memiliki characteristics of both block and inline elements. Jadi di sini ada tiga hal yang kita punya nih. Kita punya inline, kita punya block, dan juga kita punya inline block value ya, membolehkan kita untuk elements ya, untuk kita yang punya karakteristik dari kedua blok tersebut dan juga inline elements. Nah, sekarang topik baru kita, Raffi, kita bahas terkait Figma di sini. Nah, Figma itu sendiri merupakan graphic editor ya untuk kolaboratif design of website. Jadi merupakan suatu kolaboratif design dari suatu website, applications and other designs products. Jadi untuk applications juga dan juga other designs products itu. Jadi bahasa itu produk lainnya. Nah, getting started with Figma, di sini kita bisa jelasin terkait Figma itu sendiri. To start using the editor, we need to go. Kita harus pergi kemana sih? Nah, kita harus pergi ke figma.com ya. Kita perlu register di sini. Kita juga bisa login nih dengan Google atau mungkin kita bisa juga membuat akun ya dengan websitenya. Tinggal dimasukin aja. Nah, terus setelah mendaftar, kita bisa melihat nih ada page atau halaman yang berisi standar Figma layout ya, as well as buttons seperti buttons untuk membuat our own layout atau kita mengupload existing layout gitu ya, atau mengupload layout yang ada. Nah, lalu di Figma juga ketika kita membuka layoutnya, kita akan melihat nih di window gitu. Atau bahasanya kita melihat halaman berikut nih di sini. Ada share, ada desktop, segala macamnya. Nah, let's take a closer look at each part of the window. Nah, mari kita akan lihat nih lebih dalam lagi dari masing-masing part dari suatu window. Oke, the left sidebar shows the complete structure of the projects. Nah, jadi katanya sidebar yang di sebelah kiri itu menampilkan nih complete structure gitu, atau bahasanya structure secara komplit dari suatu project. We can track the nesting of the elements and find the right one. Jadi kita bisa nih men-track
nesting ya atau percabangan dari suatu elements dan juga mencari yang benar nih kira-kira yang pengen kita cari itu apa. The central part of the window is the workspace for interacting with the layout. Jadi katanya bagian tengahnya nih dari window atau dari halamannya ada suatu workspace nih di sini untuk kita berinteraksi dengan suatu layout di sini. The right sidebar contains the most important parameters for formatting. Nah, jadi katanya di sidebar di sebelah kanan itu dia berisi hal-hal penting nih terkait parameters untuk kita memformat. Nah, if we click on any element, jika kita klik elemen apapun, its position, contohnya dimensions and other parameters will be displayed in the panel. Jadi katanya jika kita mengklik elemen apapun di sini, itu terkait positioningnya, dimensions, dan juga parameters yang lain, itu akan ditampilkan di dalam panel itu sendiri. Nah, there is also a toolbar ya at the top of the window where you need to the cursor tool to select elements and the hand tool to move around the layout. Nah, jadi katanya cuma ada toolbar nih di atas dari windownya. Kita cuma butuh the cursor tool ya atau tool buat kursornya untuk kita memilih elements dan juga hand tool gitu ya atau bahasanya tuh tool untuk hand gitu ya. Bahasa itu ini ya yang tangan ini nih untuk move around the layout. Ini dia. Nah, if you want to create your own layout in Figma, we recommend reading an article. Nah, jadi di sini ada artikel juga nih tentang namanya Advanced Editor Tools ya untuk Navis Web Developers di sini. Jadi untuk bahasa itu mungkin buat yang pemula, nah bisa ke sini nih Figma Basic, a guide for beginners. Nah, jadi di sini isinya tuh ada guidance atau bahasa itu ada inilah hal yang bisa dilakuin sama si beginners itu sendiri nih di bagian sini. Jadi ntar Raffi bisa coba pelajarin aja. Nah, terus juga di sini ada juga ini ya, layout dan structure ya. Jadi kalau misalkan di sini dijelasin, Raffi ya, dibilang the main task of front-end developer when working with the layout is to get the parameters of the element. Jadi katanya hal utama di sini ya, kita akan butuh untuk memikirkan parameters dulu yang kita butuhkan. Kira-kira apa sih parameters yang kita butuhkan di sini? Nah, jadi untuk layout structure-nya di sini, apa aja sih? Text and its styles gitu ya. Ada juga di sini images and their sizes, serta ada distance between the elements. The text parameters. Nah, di sini ada text parametersnya juga ya. Di sini ada design tab. Nah, di sini ada juga text containers dan juga dimensions and juga coordinates. Raffi di sini ya. Dan juga di sini ada juga text parametersnya. Nah, to find out the text parameters on the layout, click on the text and go to the design tab. Nah, jadi katanya untuk mencari tahu nih text parameters yang ada, kita bisa klik dari suatu teks dan juga pergi ke design tab in the right hand sidebar. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita coba buat ya. Ada desain tabnya seperti apa, ada text container saya seperti apa, serta ada juga text parameters di sini. Nah, itu kira-kira ada apa aja sih? Nah, kita akan coba di situ ya. Nah, we don't need to take absolutely all the parameters from the layout. We just have to find out the font parameters and the width that this text should occupy. Nah, jadi katanya kita nggak butuh nih untuk take absolutely semua parameters dari layoutnya. Kita cuma butuh cari tahu kira-kira font parameters apa dan juga lebar yang mana yang kira-kira teksnya tuh harus occupy gitu ya di sini. Contoh di sini kita punya CSS property ya, di mana dia itu cannot just be copied and pasted to your page CSS, but you can also now the font name, font style, spacings, font size, etc. and use those values in your CSS. Jadi katanya dengan CSS properties ini kita nggak cuma bisa copy aja dan juga paste to our page CSS di sini, tapi kita juga bisa tahu nih kira-kira font name-nya apa, segala macam. Nah, lalu di sini image parametersnya, di sini ya, by clicking on the image, we also find out its dimensions, positioning, settings in the right sidebar. This one, for example, is the 510 pixels by 300 and 39 pixels and also has 2 pixels red solid border. Jadi katanya di sini kita tuh punya kita set ya di sini lebarnya berapa, tingginya berapa, dan juga dia di sini juga punya 2 pixels dari solid bordernya. Di sini kita juga punya distance nih, jarak antara elemen di sini. To find out the distance between the elements, we need to select one element and then hover the cursor over the other element. And we also the way we can see the value of the distance between the blocks. Nanti kita bisa lihat nih kira-kira distance-nya atau jarak itu dari blok-nya itu berapa sih. Nah, kita habis itu juga bisa melakukan export nih, export of images. We can also download an image from the layout. And to do this, we go to the design tab and click the export item name and button in the export menu.
Nah, di sini kita bisa klik button ya, ada button buat kita export to download the image ya. Nanti image formatnya kurang lebih seperti ini ya. In this menu, we can choose the image format before downloading it. Jadi di sini isi ada beberapa format ya, Raffi ya. Kira-kira, Raffi tahu nggak? Kira-kira format dari gambar tuh ada apa aja sih, Raffi? Tahu nggak formattingnya apa aja? Boleh disebutin nggak? Selain PNG. Eh, JPG, JPG, good. Apalagi? eh, Apalagi? Oh, di iPhone apa di iPhone? lupa, Kak. Kenapa? Lupa. Nah, kalau di iPhone IMG. tuh ada juga namanya ini ya, HEIG ya. HEIG namanya High Hmm. Oh Efficiency ya, Images Container. Nah, itu namanya kalau di iPhone namanya itu tuh. Jadi itu beberapa tipe-tipe ya. Ada juga SVG gitu ya. Jadi ada beberapa hal lah di sini coba kita pelajarin di sini. Image format. Is there a difference between them? The pictures are exactly the same. Nah, jadi di sini apakah ada perbedaan nih di antara mereka? Pictures-nya di situ exactly the same ya. Sudah sama. Nah, the image format determines how the image is displayed on a website and how quickly the page loads. A good front-end developer should be able to choose the right image formats for their layout. Let's figure out, shall we? Nah, gimana nih? Contoh di sini kita punya JPG format ya, Raffi ya. Used to store color images. Di sini ada photos or maybe short animations di sini ya. Jadi dia tuh isinya ada foto dan juga animasi pendek lah. It's a great for storing multicolor images. Nah, jadi kata ini bagus nih kalau kita menggunakan JPG untuk kita taruh beberapa multicolor ya, atau bahasa itu gambar yang warnanya banyak. And also it's easy to reduce the file ya. Jadi katanya di sini mudah nih untuk kita reduce the file size. Di sini juga images lose quality when saved and exported. Nah, di sini juga images lose quality nih. Jadi dia itu akan kehilangan kualitas ketika menyimpan dan juga mengekspor. Nah, lalu ada juga PNG format di sini ya. PNG itu digunakan untuk gambar dan juga dengan large numbers of colors and images without background. Jadi dia tuh biasanya tuh digunakan untuk image yang colors-nya tuh besar gitu ya, dan juga images dengan tanpa background gitu lah bahasa di sini. Nah, jadi bisa dibilang di sini apa? Dia itu support for background transparency ya. Habis itu ada juga compressions without quality loss. Ada juga di sini large images, maybe cause of slow website loading. Nah, ada juga di sini SVG ya, used to display logos. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan logos, icons, diagrams, and other graphics created in vector graphics applications. Nah, jadi di sini contohnya tuh untuk SVG, dia tuh kurang lebih seperti ini ya. Nanti dia tuh buat menampilkan logo, icons, diagrams, dan juga other graphics created ya. Jadi graphics lainnya yang dibuat di dalam vector graphics application. Nah, ada juga di sini small size. Di sini kita punya juga image quality is not uh, degraded when scaling. It is possible to configure the animations, and di sini also not suitable for complex images with a large number of shades. Jadi di sini bisa dibilang SVG itu dia small size gitu ya. Lalu juga image quality is not degraded when scaling. It is possible to configure the animation dan juga not suitable ya untuk complex images gitu, untuk uh, image yang kompleks dengan uh, shades yang besar gitu loh, bisa diartikan. Nah, resultnya apa jadi hasilnya di sini? Jadi GPG format tuh digunakan biasanya untuk storing color images gitu ya, untuk kita nyimpan gambar dengan ada warna atau mungkin short animations gitu, animasi secara pendek. Lalu juga di sini di PNG format ya, digunakan untuk kita menyimpan suatu gambar dengan large numbers of colors dan juga gambar yang membutuhkan background transparency ya di sini. Ada juga SVG format ya yang digunakan untuk icons dan juga logos dengan small numbers ya, atau bahasa itu angka kecil untuk colors yang dibuat di dalam vector graphics applications. Let's summarize the result. Oke, mari kita summarize resultnya ya. Now it's time to put all the our acquired knowledge in practice. Nah, sekarang waktunya untuk kita menempatkan semua yang kita inginkan, semua yang kita punya ke dalam latihan. Sip, langsung aja Raffi kita coba kerjakan ya. Di sini tugasnya terkait namanya working on the platform Figma. Oke, boleh di-share screen Raffi ya. Kita coba kerjakan bersama di sini.
Nah di sini boleh di-share screen Raffi ya. Coba aku lihat share screen Raffi dulu. Jadi yang Figma masih nanti kita kerjakan yang ada di tas Algo dulu ya Raffi ya, buat di sini. Oke, number one dulu, nomor satu. Nah, yang M2L3 ya, berarti bukan, yang coba nomor 6 deh. Sorry, nomor 7 berarti ya, nomor 7. Oke, number one, Figma. Let's go, kita coba kerjain ya, Raffi ya, buat di sini. Indicate the correct statements. Nah, kira-kira apa nih statements yang benar tentang namanya Figma? Oke, nomor satu, kira-kira apa? Figma is a graphic editor, benar gak? Figma itu kita gunakan sebagai graphic editor. Is it correct? Correct ya, betul ya. Figma merupakan Ya. suatu graphic editor. Yang kedua, images cannot be downloaded from Figma. Salah. Habis itu using the Figma, we can get element parameter. Yes, good. Itu jawabannya juga ya. Jadi kita punya dua jawaban benar ya. Dan Figma itu bukan programming environment ya. Jadi dia bukan lingkup programming. Oke, next. Number two, match the tool and its positions on the screen in Figma. Nah, kira-kira apa nih secara location, Raffi? Pertama layout structure dulu. Nah, kira-kira structure dari layoutnya tuh kira-kira yang mana? Layout structure tuh yang kira-kira yang mana? Dia itu ada di kiri, di kanan atau di atas. Layout Kiri. ada di kiri ya, left sidebar. Oke, lalu toolbar. Toolbar tuh ada di, biasanya toolbar ada di mana? Di atas. Di atas. Oke, very good. Berarti terakhir ini ya, property of values of elements dia ada di right sidebar ya, atau di side sebelah kanan di bagian sini. Oke, good. Bisa di checklist. Sekarang number 3 ya. Nah, di sini kita akan coba jawab nih. Oke, bentar agak render ya punya Raffi ya. Ditunggu dulu aja. Coba boleh di refresh ya Raffi? Di refresh halamannya. Ya ada sedikit problem nih agak ngelek. Di refresh halamannya bisa. Oke, coba ulangin lagi dipilihnya. Tadi berarti left structure tuh tadi ada di left ya, left side. Oke, left structure ada di mana tadi? Ada di left atau di right? Layout ada di left ya, left sidebar. Dari toolbar, dia itu di top panel, dan juga ada property values of elements, dia itu ada di sebelah kanan ya, right sidebar. Oke, good. Sekarang nomor 3. Let's go. Nah, di sini kita pengen kategori ini. Kira-kira yang mana yang PNG, GPG, sama SVG. Aku kasih clue di sini masing-masing jawabannya dua. Pertama mungkin PNG dulu. Nah, kalau PNG apa tadi? PNG itu bisa transparan nggak clue-nya? Apa mungkin Raffi tahu kira-kira? Coba. Raffi tarik, coba menurut Raffi tahu. Apa kira-kira, oh ini di sini Kak. Nanti aku bantu buat koreksi. Salah yang itu. Oh, sorry, SPG ya. Benar, 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 benar. Benar, yes. Nah, apalagi? Use for storing images with the large number of colors. Nah, itu apa? Berarti itu PNG ya? Itu PNG. Nah, anime yang buat suitable itu dia jawabannya GPG betul. Dia yang itu GPG ya, suitable for storing short animations. Nah, itu bukan yang sebelah kanan tadi, Revi. Itu Oh, benar kiri. Nah, itu. Lalu, use to display logos. Nah, ini logos apa nih? Oke, SVG. Good. Lalu, don't lose quality when scale. Ketika dia itu di scale atau diskalakan, dia itu nggak hilang kualitasnya. Berarti apa? SVG. Oke. Lalu, there's transparency support. Berarti tadi apa? Kalau buat transparency, dia di PNG ya. Oke. Lalu GPG. Oke. Good. Itu dia jawabannya. Number 4, sekarang number 4 ya. Nah, let's go nih, kita kerjain bareng mungkin di sini ya. Let's go, kita coba kerjakan buat nomor 4 secara bersama. Nah, di sini dibaca dulu ya, Raffi. Apa sih soalnya di sini mintanya? Nah, ntar di sini ada checker ya. Format the page according to the sample. See the final result, drag the window to its maximum size. Download the header ya, select the header in Figma and use the values from the design tab to set up our CSS. Don't forget to set positions, property,
to absolute. Nah, the pass the checks and move on, specify the following styles. Kita cek positionnya apa, dan height, left, and segala macam. Ada juga di sini bottom ya. Select the page header in Figma and use values from design tab to set up our CSS. Don't forget to set positions, property to absolute. To pass the checks and move on, specify, following ya, select position with background border, bla 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 bla. Nah, let's go. Nah, kita liatin dulu nih kira-kira hasil kita dan reference temunya itu seperti apa sih. Nah, lihat ya. Di sini kalau kita lihat ya, pertama yang paling berbeda adalah si ininya ya, tulisan start your design-nya agak berbeda. Dan juga apa, di tulisan si referensi ini sendiri agak berbeda ya, Raffi ya. Nah, jadi di sini kita akan coba buat kita seperti ini nih, buat kita benerin formattingnya. Nah, di sini kita perlu rapihin berarti apa sih CSS-nya, Raffi ya. CSS-nya kalau misalnya Raffi lihat di sini kita perlu betul ini. Tadi kan di situ ada beberapa hal yang perlu kita benerin ya. Ada stylingnya, ada headernya, dan segala macam. Nah, berarti kalau header tuh kita perlu apain aja? Nah, di sini dibilang apa di header? Oke, position absolute. Nah, kita set di sini, masukin Raffi position. Raffi kenapa nih kameranya? Mungkin boleh tetap dinyalakan Raffi ya, biar kita menginteraktif kelasnya. Kita apalagi di sini kita set tingginya ya, height. Heightnya berapa? Oke, height, left, right, top, background color. Nah, mungkin kita buatin ini dulu aja. Buatin apa ada bahasanya template-nya dulu. Sorry, diisi dulu. Heightnya berapa nih? Misalkan kita masukin di 61 deh, 61 px atau enggak 60 px. Sorry, pakai titik koma ya. Itu left. Left-nya berapa nih kira-kira? Kita set left-nya di sini dia agak nggak ke kiri ya, maka kita kasih di 0% aja. Itu dia right-nya berapa? Right-nya juga di 0% ya. 0%. Dan juga di sini top-nya, di sini topnya kita set di 0 pixel di bagian sini ya, 0 pixel. Ternyata apa lagi? Kita set background color-nya. Tuh apa? Kita set background color tuh ini ya. Di sini ada keterangannya gitu. Oke. Hmm, header. Nah, di sini coba pakai white aja deh, bisa nggak pakai white. Nah, coba udah kira-kira udah sama belum? Nah, ini udah agak mirip-mirip sedikit ya. Oke, nah sekarang kita tinggal pergi ke bagian buttonnya nih, Raffi ya. Kita benerin tadi kan logo ini segala macam ini udah. Sekarang tinggal ke buttonnya nih. Kita harus rapiin buttonnya biar dia itu sama di sini ya. Don't forget to set position to absolute ya. Berarti sama position absolute. Terus apa lagi? Height-nya sama kita set. Height-nya di berapa? Misalkan di 60 pixel juga. Terus apa lagi? Misalkan di secara lebar ya. Lebar di berapa? Misalkan di ini bebas aja ya mungkin ya. Nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Mungkin di 12 pixel mungkin ya. Coba kita coba aja. Juga secara background. Oke, backgroundnya dia menggunakan warna tertentu nih. Background. Background. Oke, ini di sini kita set. Coba. Apa nih? Coba di sini bebas ya. Coba kita set backgroundnya bebas aja. Coba misalnya yellow. Oke. Nah, ini udah hampir bisa ya. Terus apalagi di sini kita set backgroundnya udah. Terus kita set bordernya di sini ya. Bordernya apa di sini? Kita set bordernya non di sini ya. No border. Border radiusnya di sini rounded ya. Border radius kita set sebagai rounded. Ya. Oke, nah di sini kita bisa set aja nih buat border radius misalkan mau berapa pixel. Misalkan aku mau ditambahin sedikit aja cepungnya 20 pixel berarti ya. Itu color apa di sini? Kayak mungkin aku pakai warna putih aja. Ini warnanya bebas ya. Misalkan mau ganti jadi red juga boleh. Misalkan jadi red. Color itu buat fontnya. Misalkan di sini aku kasih white. Terus juga font family di sini. Font family-nya bebas apa aja. Misalkan di sini font family-nya mau pakai apa nih? Nah, misalkan mau pakai yang ini yang kemarin ya. Times New Roman. Nah, boleh. Masukin aja font style. Nah, font style mau pakai apa nih kira-kira di sini? Nah, misalkan maunya pakai normal aja. Terus juga misalkan font weight. Font weight itu buat bold segala macam ya. Nah, misalkan aku mau dibuat bold aja, tebel, dan juga font size-nya di sini aku pengen buat ukuran dari fontnya misalkan di 20 pixel. Nah, di sini bebas ya. Lihat, tet. Nah, ini udah jadi ya.
Oke, nggak pasti sama, tapi yang penting sesuai sama peraturan pembuatannya. Itu ya, Raffi ya. Nah, nanti jangan lupa juga, nanti Raffi bisa klik bagian ini ya, download the layout in the Figma, biar kita bisa download ini, terus kita translate ke Figma ya, Raffi ya, buat hal ini. Gimana, so far ada kendala ya? Aman ya? Kalau bingung bisa lihat share screen-ku aja. Nah, isi tadi level berapa? 0%. Sebenarnya nih buat ngisi itu bebas aja ya. Mau level berapa atau P berapa. Yang penting tuh kita jadi nggak mesti exactly sama gitu buat secara sizing dan juga ukurannya Raffi ya. Kita nggak perlu mesti sama. Kita bisa ikutin sesuai sama kemauan kita aja. Udah tak, Udah? Bisa di checklist? udah. Oke, nah kalau bisa di checklist, Raffi coba klik bagian itu, bagian soalnya. Di situ ada link buat ke Figma. Nah, download this layout to the Figma yang di sebelah ininya. Nah, ini di bagian sini. Nah, ini. Oh, sorry. Nah, ini nih. Nah, aku kotakin tuh. Coba dibuka. Bisa diklik nggak? Download to the Figma. Yang itunya. Jadi soalnya dibuka lagi. Soalnya dibuka. Ini dibuka nih soalnya. Terus klik yang ini. Yang download the layout in the Figma. Nah, itu dia. Kamu klik link to the layout. Nah, di situ ada layout ini juga, Rafia, yang bisa kita coba gunakan nih. Mungkin nanti di pembelajaran. Bisa dicoba di download juga ya. Ini buat mungkin part of tester aja nih. Buat kita ngetes-ngetes aja di bagian sini. Biar tahu nih kira-kira itu seperti apa sih. Nah, mana Figma-nya. Oke, nah bisa tadi mana template-nya? Ini nih, coba yang ini. M2L3. Nah, kamu bisa download dulu terus mungkin kita lakukan export ya namanya. Download dulu terus nanti import. Di sini kita akan coba buat review sedikit nih terkait Figma tersebut tuh seperti apa sih. Oke, nah ini kurang lebih tadi tampilan offsetnya seperti ini ya, Raffi ya. Kita sebenarnya juga udah pernah nih pakai Figma ya. Tadi Raffi udah berhasil import. Sekarang udah bisa diubah belum? Coba kamu klik sesuatu. Misalkan start your design, tulisannya kamu ganti. Coba. Nah, udah bisa ya. Nah, udah bisa kita adjust ya. Jadi ini merupakan salah satu sampel. Sebenarnya kita bisa juga loh, nanti kita export gitu ya. Nanti misalkan kayak reverse lah. Contoh misalkan biasanya itu dari gambar ini, ntar kita jadiin web. Nah, itu bisa. Biasanya dari sini dulu ya. Buat startingnya atau buat bikin scratchbooknya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Raffi? Any question? Nah, belum ada. Belum ada. Oke, mungkin kita langsung lanjut atau mau istirahat dulu, Raffi? Kita sisa kurang lebih Hmm, 26 menit lagi. lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke, nah di sini Raffi kita lanjut sekarang namanya ke discussions, layout dan juga analisis ya. Nah di sini ada website menu Raffi ya di sebelah kiri, lihat nih. We've already formatted most of the blog for the online store. Let's compare layout and also see our result gitu. Jadi katanya di sini tuh kita udah buatin layoutingnya ya di sini. Nah contoh di sini kita buatin beberapa klik ya di sini dan juga di sini ada resultnya juga.
gitu ya. Nah, terus the last thing left for we to do is to make up menu in the website header. Jadi katanya the last thing atau hal terakhir untuk kita lakukan adalah kita akan membuat menu ya di dalam website header nih. Jadi di headernya kita buatin list menu nih seperti ini nih. Ada start our design, all products, inspiration, about dan segala macamnya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membuat ini menjadi selesai? Nah, di sini kita butuh untuk membuat menu kontainer ya. Di mana dia itu akan dilokasikan inside the website header container. Jadi dia itu bisa ditaruh di bagian sini nih, website header container. To center new containers inside the header, we can use the familiar margin property with the zero value, auto value. Nah, tapi gimana cara kita memformat nih items di inside the menu tersebut? Oke, next saja. Nah, di sini kita punya namanya CSS property ya. The positions the menu atau items according to the layout, we need to learn something new. Jadi katanya di sini kita perlu belajar sesuatu hal yang baru nih di sini. Nah, itu adalah namanya flexbox di sini ya. Nah, flexbox sendiri merupakan salah satu hal effective ways ya, atau cara efektif untuk kita arrange, kita align, dan juga kita mendistribusikan spasi gitu, space between elements dengan di dalam suatu kontainer di bagian sini. Flexbox membolehkan kita untuk mengikuti beberapa tugas untuk bisa diselesaikan ya, seperti contohnya terkait positioning dan juga elements in our of four directions, from left to right, from right to left, from top to bottom, and from bottom to top. Nah, contohnya. Jadi juga bisa meredefine order ya, atau urutan yang dimana elementsnya itu ditampilkan. Lalu juga bisa secara otomatis menentukan size dari elementsnya ya, untuk fit the available space gitu ya. Untuk dia itu bisa fit di space yang tersedia. Nah, sekarang cara kita memulai dengan Flexbox. Nah, creating a CSS markup with the Flexbox starts and set the CSS display property with the value of the flex inline to the container. Nah, contoh di sini kita set ya kontainernya, displaynya apa? Kita menggunakan flex dan juga inline flex di sini, Raffi ya. Nah, dia dipisahkan dengan tanda garis di sini. Nah, display flex itu seperti apa sih? Nah, jadi the flex container has to access ya. Jadi dia punya dua sumbu di sini. Ada the main dan juga ada the transfers ya. But by default, all items are placed along the main axis from left to right. Jadi kata itu semua item itu ditempatkan di dalam axis atau sumbu utama ya, dari kiri ke kanan. Kita juga punya main axis di situ ya, axis utama. Ada juga transverse axis gitu, atau bahasa itu axis yang di transverse gitu ya. Nah, sekarang ada juga CSS Flexbox ya, cascading style sheet buat Flexbox. By setting the display property with the value, flex value to the container, we can move on to arranging the elements within it. Nah, jadi kita dengan kita setting display property gitu ya di dalam flex value ke dalam container, kita bisa memindahkan nih dan juga mengarrange elements ke dalamnya. Nah, di sini kita bisa set flex direction-nya, Raffi ya. The flex directions property sets gimana sih caranya si flex elements akan diposisikan di dalam flex container sepanjang dari main axis itu sendiri dan juga dari direction atau dari arahnya. Contoh di sini kita set container ya di bagian sini. Kita set flex direction-nya, di sini ada row, column, row reverse, dan juga column reverse ya. Nah, itu seperti apa aja sih? Nah, lihat ya, kalau misalnya row di sini, kalau misalnya row ya, jadi dia bentuknya adalah ya udah, jadi seperti baris atau seperti row Raffi di sini ya. Dia urutannya benar gitu, nggak ada yang dibalik-balik. Ada juga di sini row reverse ya, berarti dia itu di reverse berarti ya dibalik gitu bahasanya. Maka di sini kalau Raffi lihat jadi 3, 2, 1 di sini ya. Ada juga flex directions columns. Nah, kalau columns berarti akan dibuat bentuk columns. Nah, di sini dia itu nggak reverse ya, tapi ya ada juga reverse. Nah, kalau reverse itu dibuat secara di ini ya, apa urutannya diubah. Nah, ada juga flex wrap di sini. Flex wrap property determines whether the flex container will be single line or maybe multi line. It also sets the directions of the transfer axis. Nah, di sini kita set kontainernya, kita set flex wrap. Nah, kita punya no wrap, wrap dan juga wrap reverse ya di sini ya, buat kita set flex wrapnya. Nah, contoh di sini untuk flex wrap di sini kurang lebih seperti ini ya. Kita punya flex wrap, kita set wrapnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga wrap reverse, jadi dia itu ya di reverse ya, dibalik ya. Ada juga no wrap gitu ya. Bahasa di sini dia itu ya, dia disejajarin semua gitu. Jadi dia nggak di wrap, atau bahasa itu kayak di pack gitu lah bahasanya. Ada juga di sini justify content, Raffi ya. Justify content property is the responsible for the alignment of the elements along the main axis. Jadi dia merupakan properti yang bertugas untuk alignment ya, atau bisa dibilang tuh untuk nge-set nih kira-kira positioningnya di mana. Konten itu sendiri isinya ada justify content ya. Di sini kita punya flex start, flex end, center, space between, flex space around, dan juga space evenly di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Justify content kita punya flex start, ada juga justify content buat space between, jadi di antara itu ada spasi. Ada juga di sini flex end, jadi itu digeser ke sebelah kanannya. Ada juga justify content namanya space around ya. Jadi sekitarannya dia ada spasi, dan juga ada center, dia akan di pack ke tengah, dan juga ada space evenly. Jadi dia akan di space atau diberikan spasi sewajarnya, atau bahasa itu dengan
sama gitu ya di sini Raffi ya, kalau Raffi lihat ya. Jadi kita di sini punya 6 kategori flex di sini, kategori justify content. Ada juga di sini line items ya. Di sini line items sendiri merupakan property yang aligns flex elements sepanjang si transfer axis tadi. Contoh di sini kita punya kontainer ya, kita set line itemsnya apa sebagai flex start, flex end, dan juga ada flex center juga di bagian sini ya. Serta ada juga stretch Raffi ya buat di hal ini tadi. Nah, jadi di sini tadi ya line item saya kita juga punya flex start, ada juga flex center dia akan taruh tengah, ada juga end dia ditaruh paling bawah, ada juga stretch gitu ya. Stretch berarti ya udah dia di mekaring gitu ya. Stretch, panjangin. Nah, properties apa sih kira-kira diaplikasikan di sini? Nah, di sini lihat ya, kalau kita set di flex container. Nah, di sini kita set sebagai displaynya flex ya, dengan flex direction-nya sebagai row. Nah, makanya dia yang darinya kolom Raffi jadi kolom seperti ini, gitu. Nah, lihat di sini ada juga flex direction seperti ini, Raffi ya, yang tadinya dia kolom, dia jadi row dan juga terpisah seperti ini. Nah, di sini kita bisa set sebagai namanya row reverse ya, displaynya flex, row reverse, dan juga kita kasih justify content dengan namanya space between, atau bahasanya kita kasih spasi di tengahnya. Nah, di sini ada spaces flex, flexbox juga ya. Kita di sini akan mencari tahu layoutnya lagi dan juga menganalisa nih kira-kira properties apa sih yang bisa kita gunakan untuk memformat menu di dalam si halaman page atau di sini. Contoh ya. Nah, we use the flex directions property with the row value since the menu items are located along the main axis. Jadi kita menggunakan flex direction di sini propertinya dengan value dari row ya atau dari barisnya sejak menu itemsnya itu dilokasikan sepanjang dari akses utama. The menu should always be single line. Jadi menunya tuh harus selalu single line ya atau bahasanya satu garis. So we will apply the flex wrap property with the no wrap value to the menu. It can be seen from the layout that the distance between the elements and between um, the elements and between the element and the edge of the container are the same. Gitu. Jadi katanya dia sama gitu ya di sini. So we use the justify content property with the value dengan namanya space event di sini. Nah, resultnya apa? Nah, sekarang kita ini ya, kita baru aja nih mentransfer these properties menjadi sebuah kode. Nah, jadi itu Rafia untuk pembelajarannya untuk slide terakhirnya. Kita di sini akan kerjain si working di platforms. So, today kita belajarin apa aja? Kita belajar nih mengenai Popular Figma Graphics Editor ya. Kita belajar mengenai Figma. Kita juga belajar cara kita ngeset parameters di layout elements dan juga kita belajar difference between GPG, PNG, dan juga SVG, formats dan juga belajar gimana cara kita arrange shift block elements dalam modern way dan juga format website blog menurut di Figma layout gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Raffi sebelum kita lanjut ke tugasnya? Any question? Ada Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, let's go langsung bisa dikerjakan aja Raffi. Boleh share screen ya. Nah, ini kita coba kerjakan buat tugasnya tadi ya. Ini dia. CSS Flexbox. Oke, let's go. Nah, Flexbox in CSS is apa sih kira-kira Flexbox itu di CSS, Raffi? Dia merupakan suatu apa? Adalah ini ya, the method ya. The method for arranging elements inside the container. Yes, betul banget. Itu jawabannya, Raffi. The method for arranging elements inside the container. Jadi, cara mengarrange elements di dalam suatu container di sini. Okay, next number two. Match the value of the flex direction property with the result of its applications. Nah, ini kayak yang tadi, Raffi. Lihat aja. Kalau row berarti dia baris ya. Nah, ini berarti baris. Kalau row reverse berarti ya dibalik lah row-nya. Gampangnya gitu. Kalau kolom berarti ya kolom berarti. Kalau reverse berarti ya kolomnya di reverse atau kolomnya itu dibalik gitu ya. Nah, ini gampang juga ya Raffi. Aku rasa Raffi juga bisa pilih. Coba kamu lihat dulu. Ini kolom atau rows nih Ada. kira-kira? Ayo. Nah, diklik silang-silang dulu ya di sebelah sininya. Nah, nih, silang-silangin dulu. Ingat, row itu dia yang tiduran ya. Row itu yang tiduran. Oke, sip. Number three, oke. Nah, nih baca nih di sini. Kita baca dulu. Tugasnya apa sih? Arrange the elements according to the sample. Use the flex wrap and flex direction properties. Nah, di sini ada flex wrap ya. Kita punya no wrap, wrap, dan juga wrap reverse. The flex direction property, di sini ada row, ada segala macamnya. Nah, di sini kita akan gunain dua hal ini. Kita buat nih, yang tadinya dia ada di sebelah sini. Nah, jadi ada di sini. Sini, jadi di sini nih. Kalau kita lihat pertama, dia tuh di reverse ya Raffi ya. Dia tuh di reverse, betul nggak? Si kolomnya itu di reverse ya. Dia lakukan namanya, apa namanya, dia itu di reverse atau bahasa itu dia dibalik lah.
buat positioningnya. Nah, langsung aja ya kita set berarti kontainernya kira-kira kita pakai apa nih Raffi di bagian sini. Pertama-tama kita set dulu apa namanya displaynya dulu ya. Display, nah ini biar rapi taruh sini. Display kita pakai namanya flex ya tentunya. Lalu apalagi di sini namanya flex wrap ya. Berarti apa namanya Raffi kalau kayak gini? Wrap doang atau wrap reverse? Reference. Wrap reverse. Oke, lalu habis wrap reverse apa? Coba kita jalanin dulu, kita lihat. Ah, tapi dia jadi masih kayak gini. Berarti kita perlu satu lagi ya. Yaitu satu hal lagi apa di sini dibilang kita perlu namanya flex direction ya atau arahnya mau taruh mana sih arahnya. Nah, kita taruhnya di mana namanya? Di coba kalau di kolom ya. Coba kita lihat di kolom kira-kira bener nggak kalau di kolom. Nah, berarti namanya kolom reverse ya. Jadi udah kolom terus kita reverse atau kita lakukan pengulangan. Nah, ini dia jawabannya. So easy ya, mudah untuk dipahami lah, aku rasa di sini. Gimana? Bisa, Raffi? Bisa nomor 2. Oke, sekarang udah masih nomor 3. Coba, yuk, wrap reverse, displaynya flex ya namanya. Jangan lupa, yang paling utama adalah kita set displaynya dengan nama flex tadi. Column reverse gitu. Oke, nah sekarang add menu ya. Format di website menu according to the sample. Nah, kita lihat sampelnya dulu seperti apa. Oke, add the menu to HTML. Jadi di sini kita perlu nambahkan menunya ke dalam HTML tadi ya. Add the menu to HTML, create the new container inside the container with the header class, set the menu class to it, put for buttons with the menu elements, class in container, the menu classnya seperti ini ya. Oke, kita akan nambahin ini nih di kelas namanya menu ya. Specify the width and height parameters from Figma layout for the it. Along with the properties from Figma, specify parameters indicating the element positions, dan juga ada menu element class ya. Create the menu elements, class in the CSS file, and files all parameters from Figma di sini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa cek juga aja langsung di bagian Figma-nya Raffi ya, buat kita baca. Nah, coba kamu bisa klik Figma-nya Raffi, yang tadi. Nah, nanti kamu di sebelah kanan akan nemu ini. Nah, coba ke bagian bawahnya, coba di bawahnya, di bawah frame. Scroll lagi ke bawah. Maksudnya di sini, di bawah sini, kamu scroll di sini. Di bagian sini, di bagian kanan ya, bukan di situnya. Oke, nah di bagian coba layout guide. Nah, di expand, bukan di klik, di expand coba. Nah, di situ ada beberapa, oke bisa dihapus dulu ya. Dihapus. Oke, sip. Nah, coba sebenarnya di sini kita ada beberapa location nih sebenarnya buat di sini ya. Buat ngetahuin ya. Misalkan tadi dia bilang menu ya. Coba kamu klik bagian sininya dulu. Nih, diklik coba bagian menu ininya. Nah, di sini kamu ke atas sedikit. Nah, lihat dari sini kita dikasih tahu nih weight-nya berapa, height-nya berapa. Nah, coba ke atas sedikit lagi. Nah, layoutnya seperti apa gitu ya. Di sini sebenarnya dikasih tahu. Nah, oke. Mungkin kita bisa langsung tulis saja. Sebenarnya aku cuma kasih tahu aja sumbernya sebenarnya dari situ. Cuman mungkin di sini untuk mempermudah dan juga karena waktu juga. Nah, mungkin kita langsung start dulu aja ya. Nah, pertama kita lihat comparison dulu, Raffi, antara di sini sama di ini ya. Nah, di sini kan kalau di result dia ada tulisan start your design dan segala macamnya ya. Nah, sekarang kita perlu bikinin ini nih, tulisan start your design dan segala macamnya di bagian menunya, Raffi ya. Buat kita tahu nih kira-kira start your design itu harus dibuat seperti apa sih untuk di bagian sini tadi. Gitu. Jadi kita buatin dulu, Raffi, di bagian CSS-nya, nanti ditambahin lagi namanya menu ya. Jadi di sini namanya apa? Start your design. Kita langsung cari aja start your design. Wait, tarik dulu. Oke, nah di sini referensinya oke, dia ada tulisan start your design di sini, ada all products, ada inspirations, ada about ya di sini ya. Jadi dia tentang bahasa itu tentang si kodenya. Nah, kita buatin dulu aja berarti di sini
masing-masing nama kelasnya ya. Kita buatin div baru di sini Raffi ya. Ini kan ada div baru di sini. Nah, kita buatin dia itu di dalam ini sendiri ya, div kelasnya sendiri. Kan tadi kita udah punya header nih di bagian sini. Nah, langsung ditulisin aja berarti kita punya div class namanya menu ya. Kamu bisa buat di sini. Div class kita buatin namanya adalah menu di dalam si header itu sendiri ya. Ini header mana? Nah, di sini. Langsung aja dibuatin di sini ya. Tadi di sini ada div class block. Nah, ini kita buatin dia itu di dalam si segmen dari header sendiri. Ya, langsung aja buatin div class div class. Nah, kita buatin namanya menu ya di sini ya. Menu. Nah, di menu tuh seperti apa aja? Pertama kita punya button class ya di sini ya. Button dengan class namanya siapa? Pertama kita punya macam-macam ya. Start your ini. Nah, ini kita copy aja nih. Start your design. Atau enggak kita ketikin biasa aja. Start your design. Oke, udah dibuat seperti ini. Terus jangan lupa ditutup dalam bentuk button juga ya. Tadi kan kita udah buka button, sekarang kita langsung tutup aja buttonnya. Kelas, oke di sini kita buatin dulu kelasnya, terus kita buatin menu. Sorry, menu. Ada nggak di sini? Menu, elements. Nah, di sini teksnya adalah start your design. It's. Nah, jangan lupa ditutup pakai button ya. Nah, ini jadi satu button di sini. Nah, ini kita bisa kopikan aja langsung ya. Ini button satu jadi buatin button dua. Kita taruh sini aja. Shift tab. Nah, habis itu apa? All products ya di sini. All products. Nah, di sini ada lagi apa namanya? Satu lagi, one more. Oh, ada dua lagi ya. Inspiration sama about. Inspiration sama one more kita punya about ya. Nah, dibuat seperti ini. About. Nah, jangan lupa div-nya juga ditutup ya. Tadi kan kita udah buka div buat namanya menu, jangan lupa ditutup juga. Nah, udah jadi ya. Salah satunya udah jadi di sini kita punya kontainer namanya tadi ya, ada menu dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan coba buat dia itu biar muncul di sini Raffi ya, buat si menu tadi. Jadi kan di sini coba lihat soalnya. Add menu to HTML, oke, the menu class. Nah, sekarang kita akan buat namanya menu class ya, Raffi ya di bagian sini. Jadi di sini dia tuh akan isinya apa aja sih? Nah, kita akan coba tambahin ya di bagian sini buat menunya itu sendiri. Add menu to HTML, add menu class. Nah, di sini ada displaynya apa, segala macam. Nah, kita di sini akan masukin ya. Langsung aja kita kalau udah ke tadi, ini Raffi udah buat belum? Udah, Udah? Udah selesai udah, buatnya? Udah. Nah, udah. buat tadi namanya menu ya. Terus kita langsung panggil aja Raffi di sini. Berarti tinggal dot menu ya, dot menu. Kita set di sini pertama-tama apa? Display ya, displaynya apa? Display di sini kita pakai flex di sini ya. Oke, nah ini mungkin bisa dikopikan aja nih, biar lebih cepat. Set. Oke, ini bisa di copy aja di bagian menunya tadi ya. Nah, taruh tab. Nah, gini. Nah, menunya udah, sekarang kita tinggal panggil satu lagi, itu namanya adalah menu elements di sini ya, buat kita masukin warna dan segala macamnya. Oh, ini displaynya ada dua, satu aja. Oke, dan satu lagi adalah menu, tadi sesuai namanya ya, menu elements. Nah, di sini lumayan panjang nih, kita set dulu displaynya. Display, blok, di sini kita pakainya, terus juga apa lagi, misalkan di sini outline-nya, outline, outline-nya kita di sini set none, terus juga di sini kita set bordernya, enggak ya, bordernya nol, juga di sini kita set background-nya buat transparansi.
background, transparent. Oke, terus juga di sini kita set beberapa indikator lain-lainnya ya di sini ya. Aku coba jalanin gini dulu aja. Oke, dia masih belum muncul ya. Nah, di sini kita langsung buatin aja. Nah, di sini masih belum ditambahin tuh ada width sama height-nya ya. Margin, width-nya itu berapa? Width-nya mungkin di sini kita set di misalkan 800 pixel. Terus juga di sini kita set height-nya di misalkan 40 pixel. Oke, 1, 2, 3, ada 8 berarti ya. Ada 8 elemen yang akan kita coba masukin ke sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah langsung aja habis itu kita kasih tahu dulu nih beberapa nih di sini. Backgroundnya tadi transparent, terus juga color, di sini black. Lagi misalkan mau apa lagi? Misalkan font family ya, font family, jenis font. Misalkan aku pakai yang Times New Roman, ini bebas apa aja. Font style nih kayak tadi, font style misalkan pakai normal, font weight habis itu ya. Itu mau apa? Misalkan aku mau bold, notable dianya. Terus juga font size-nya berapa? Misalkan di sini aku set di 20 pixel. Oke, coba udah oke belum? Udah ditambahin Raffi sama Raffi tadi. Nah, ini sebenarnya gini aja udah bisa nih ya buat dimasukin. Kayak cuman belum agak muncul ya. Tapi yang penting di sini layoutingnya udah sama nih. Mungkin ada problem di bagian drawing yang tadi ya. Coba Raffi bisa tuliskan ini nggak tadi? Font size-nya apa, font family-nya apa. Kita tinggal juga misalnya line height-nya ya, tinggi dari line-nya. 18 pixel. Terus juga misalkan letter spacing. Kita apa misalkan di sini 2 pixel. Nah, ini additional aja ya. Nah, terus mungkin ini mau buat text transform ya. Kita mau buat uppercase. Oke. Nah, sebenarnya habis ini sih udah bener ya. Ya mungkin belum nge-show aja nih, karena ada problem nih buat si kodenya tadi. Udah, tapi tulisannya nggak keluar. Kenapa? Tulisannya itu nggak keluar yang di ini ya. Nggak muncul ya di bagian sini ya? Iya, nggak muncul apa Hmm. header. Tapi di sini sih bisa disubmit ya. Maksudnya mungkin emang di sini dia nggak kerap dengan baik nih. Coba sebentar. Let me see. Enggak, ini nggak bisa tuh. Apa? Hmm. Kamu udah buat seperti ini belum? Nah, yang penting ini buat kayak gini dulu nih. Div class-nya namanya menu. Terus segala macamnya dibuat seperti ini ya. Udah dibuatin Raffi seperti itu untuk button class-nya. Jadi make sure dia itu di dalam header ya. Make sure dia itu ada di dalam header nih buat si div class menunya tadi. Ini masuk. Udah. Bisa Kak, tapi nggak keluar. Tapi nggak keluar ya? Nah, Udah bisa disubmit tapi. udah. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Which contains and set the header but your information is broken. Oke. Nah, berarti di sini. Oke. Nah, berarti di sini ada sedikit problem nih katanya nih. Nah, ini aku juga baru ngeh nih. Removing that extra div and keep everything inside the header. Oke. Coba kita cek. Ini dia nih. Ada mungkin sedikit kesalahan di sini. Ini kan harusnya ini div yang ini nutup sebentar ya. Ini menu. Oke, ini div kelas yang ini udah. Coba kalau ini kita close ya. Ini kayaknya problemnya ada di sini nih. Nah, lihat ya. Udah muncul Raffi ya sekarang.
Jadi problemnya adalah di ini tadi ya. Nah, karena di sini di awal tuh ada div yang harusnya kita hapus nih. Karena dia tuh nggak merepresentasikan dari div manapun. Gitu. Bisa dicoba dihapus aja Raffi ya, div-nya dan coba dijalan ulang. Hopefully sih udah bisa. Yang bawahnya header itu ya. Apa? Yang di bawahnya header. Ya, yang di bawahnya header, betul. Di bawah header kan ada slash div tuh. Itu bisa dihapus aja. Udah, Udah, gimana? Udah muncul? udah. Udah ya. Oke, sip. Oke, Raffi untuk mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini Raffi ya. Kita sudah mempelajari pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar mengenai layouting ya. Layouting di Figma Raffi ya, di pembelajaran hari ini kita belajar gimana sih caranya kita buat layouting di Figma, terus juga gimana caranya kita buatin structuring contoh CSS dan juga HTML lagi ya di dalam task dari Algo. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Dari Raffi ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita selesai? Hmm. Belum ada. Oke, mungkin sebelum close, boleh dong dari Raffi. Aku mau denger dong, apa aja sih yang Raffi dapetin di hari ini? Boleh dong Raffi sedikit jelasin, apa aja yang Raffi dapetin? Yang tadi itu tentang kayak penggunaan Figma gitu. Mm-mm. Lalu? Terus eh, apa? Tadi pakai CSS juga. Mm-mm. Lalu? Figma, CSS, terus tadi kita buatin structuring ya dari layouting ya tadi ya. Pakai flex, box, dan segala macamnya itu Raffi ya. Oke, thank you Raffi udah bantu ngerangkum ya. Jadi pembelajaran kita tadi terkait hal itu, terkait layouting. Thank you Raffi sudah jadi kelas kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Ini tuh aja Raffi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Terima kasih, thank you. Masih. Sama-sama.